Tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Waktu saya masih di Habibah, Habibah sering bilang, belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahil, maksudnya bodoh, kata Habibah, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Paradigma 45. Jumpa lagi bersama saya di channel ini, sahabat Paradigma 45. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Iya, sebagaimana pada cuplikan tadi kita saksikan di mana Bahar bin Smith dengan tidak jelas mengatakan bahwa kalau ada yang mengaku sebagai cucu dari Wali Songo, tidak ada cucu dari Wali Songo di negara Republik Indonesia ini. Yang kemudian pada cuplikan berikutnya Bahar bin Smith mengatakan bahwa satu habaib yang bodoh itu sama dengan 70 kiai yang alim. Jadi pernyataan-pernyataan ini kemudian yang sebenarnya sampai hari ini memicu polemik dan gejolak di kalangan teman-teman Kiai Nusantara, di kalangan HDI maupun di kalangan sahabat-sahabat pembela NKRI. Karena memang pernyataan-pernyataan ini sebenarnya adalah pernyataan yang keliru ketika beliau Bahar bin Smith mengatakan bahwa tidak ada cucu Wali Songo di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, terkait dengan hal itu juga lalu Tubagus Nur Fadil yang selaku cucu dari Wali Songo atau zuriat dari salah satu Wali Songo yang ada di Indonesia ini lalu melaporkan Bahar bin Smith dengan tuduhan pencemaran nama baik atas tuduhan-tuduhannya atau atas komentar-komentarnya di media sosial terkait dengan bahwa tidak ada cucu dari Wali Songo. Nah, pada Rabu 13 September tadi, Tubagus dan pengacara telah menerima surat tanda terima laporan dari Polda Metro Jaya yang hari ini dibacakan langsung oleh Tubagus dan pengacara bahwa laporan tersebut itu terkait dengan pencemaran nama baik dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Bahar bin Smith. Ya, memang sebagaimana selalu kita saksikan bahwa Bahar bin Smith ini sudah lama kemudian menghina-hina zuriat dari Wali Songo yang ada di Republik Indonesia ini yang tidak ada bosan-bosannya, bahkan beliau ini juga pernah dilaporkan dan dipenjarakan. Nah, kita berharap juga dengan laporan yang kemudian disampaikan oleh Tubagus Nur Fadil ini, mudah-mudahan Bahar bin Smith juga ini segera ditangkap dan dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Untuk itu mari kita saksikan selengkapnya pembacaan surat terima tanda laporan per 13 September 2023 yang akan dibacakan langsung oleh Tubagus Nur Fadil dan pengacaranya berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, per hari ini sebagai warga negara yang baik, kami telah membuat surat tanda penerimaan laporan kepada kasus saudara Bahar bin Smith dengan nomor STTLP _B _5456 _19 Romawi _2023 _SPKT Polda Metro Jaya, bahwasanya Bahar bin Smith sudah kami laporkan pidanakan atas kasus-kasus yang menimbulkan kegaduhan dan juga berita yang tidak baik, yang tidak benar, bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo yang menyebabkan kegaduhan di publik. Sehingga dengan ini kami berharap ke depannya hukum dapat ditegakkan dan tidak ada lagi pihak yang sombong, rasis, merugikan keluarga lain padahal tidak ada sangkut pautnya dengan dia, kemudian menjadikan suatu hal yang tidak tepat dan menjadi sifatnya contoh yang tidak baik di masyarakat. Seorang yang mengaku sebagai ulama, sebagai cucu Nabi, tapi merusuhi jalur keluarga orang lain, memberikan berita bohong yang tidak benar bahwasanya Wali Songo tidak ada anak cucu, padahal Wali Songo adalah tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, sehingga umat dunia adalah dari Indonesia yang merupakan
berkat jasa daripada dakwah Wali Songo yang menurunkan para tokoh-tokoh kiai, tokoh-tokoh ulama, para pahlawan nasional dan para tokoh-tokoh besar lainnya di Indonesia ini. Sehingga dengan demikian kami berharap ini dapat menjadi pelajaran sehingga orang tersebut bisa mendapatkan efek jerah dalam ininya. Dan untuk masalah hukumnya akan kami serahkan juga kepada pengacara kami untuk menjelaskan ancaman hukum tersebut. Silakan. Terima kasih kepada teman-teman awak media. Kami dari tadi jam 7 malam kami sudah standby di Polda Metro Jaya untuk melakukan laporan atas dugaan yakni ujaran kebencian yang menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat dan yakni berita bohong. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 junto pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 junto pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, yang mana dalam hal ini kami melaporkan akun atas nama Sayyid Bahar bin Sumaid official, yang mana di dalam kontennya yang mengatakan bahwa tidak ada cucu Wali Songo, anak cucu Wali Songo, yang dalam hal ini klien kami merupakan dari salah satu anak cucu Wali Songo yang dicederai atas konten tersebut. Dan akibat dari konten tersebut banyak kegaduhan yang disebabkan di kalangan masyarakat sehingga timbullah perpecahan. Dengan adanya laporan ini, kita sebagai warga negara yang baik menjunjung tinggi terhadap keadilan dan supremasi hukum. Maka dengan ini kami melakukan pelaporan yakni secara resmi di Polda Metro Jaya per tanggal 13 hari Rabu per tanggal 13 September 2023. Harapan kami dengan adanya laporan ini, kami berharap kegaduhan ini selesai agar tidak ada oknum-oknum lain yang kemudian menyebabkan perpecahan khususnya di Republik Indonesia ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jadi saya ingin menambahi, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Dalam hal konteks Wali Songo itu tidak hanya milik orang di Pulau Jawa saja, tapi Wali Songo ini kaitannya sampai Nusantara, ya bahkan sampai Asia Tenggara. Kenapa bisa kita bilang demikian? Contoh Datuk Ribandang, penyebar Islam di Sulawesi, penyebar Islam juga di Kalimantan. Beliau adalah murid daripada pesantren Surandiri dan ada hubungan kekerabatan juga karena dengan pernikahan dengan Surandiri. Begitupun Sultan yang ada di Maluku, contoh Ternate Tidore, begitu nyantri ke kiri. Baik, sebagaimana sudah dijelaskan oleh pengacara dan juga oleh saudara saya saksi Gusti Sanusi, sehingga kami menyatakan bahwasanya pelaporan kami kepada saudara Bahar bin Smith ini tidak hanya atas nama keluarga Wali Songo saja, tapi ini adalah demi kemaslahatan umat Islam Nusantara dan bangsa Indonesia. Karena apa-apa yang sudah dilakukan oleh Bahar bin Smith ini merendahkan berbagai pihak, merendahkan keluarga Wali Songo, merendahkan para kiai, para ulama, dan tentunya saja apabila para Wali Songo yang berjasa dan para ulama direndahkan, apalagi bangsa-bangsa pribumi yang lain. Sehingga dengan ini kami alhamdulillah sudah menempuh jalan yang sesuai dengan koridor hukum Indonesia, yaitu menempuh jalur hukum. Dan juga ada saudara kami juga yang menempuh jalur ilmiah agar para habib-habib yang lain tidak lagi sombong dan zalim, misalkan dengan Kiai Usman yang juga melahirkan karya ilmiah untuk meneliti bahwasanya nasab para habaib itu belum terbukti secara ilmiah. Dan kita sifatnya mendukung pergerakan-pergerakan baik yang sifatnya ilmiah maupun pergerakan yang sifatnya sesuai dengan jalur hukum yang berlaku di negara kesatuan Indonesia. Sekian dari kami, semoga ini bisa bermanfaat dan mengambil maslahat bagi umat banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.